Halo semuanya, saya Theodor Amadionatan dari Fakultas Kedokteran UNS. Di sini saya ingin sharing sedikit tentang suatu penyakit yang namanya diabetes mellitus tipe 1. Nah, definisinya apa sih? Diabetes mellitus tipe 1 adalah suatu kelainan sistemik akibat gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan hipoglikemia kronik. Nah, kenapa bisa terjadi hipoglikemia kronik? Karena disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas oleh autoimun atau idiopatik sehingga terjadi penurunan produksi insulin. Jadi pertama-tama kita mulai dengan fisiologi dari cara kerja insulin. Di sini ada gambar pembuluh darah yang berisi sel darah dan glukosa. Nah, setelah kita makan, karbohidrat akan dipecah menjadi bentuk paling sederhana yaitu glukosa dan nanti akan diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, normalnya glukosa yang ada di pembuluh darah ini akan didistribusikan kepada semua sel-sel di tubuh. Dari glukosa dia akan masuk ke dalam sel. Nah, yang berfungsi untuk memindahkan glukosa dari pembuluh darah ke sel tubuh adalah insulin. Itu fungsi kerja insulin. Nah, insulin itu apa? Insulin itu dihasilkan oleh suatu organ yang bernama pankreas. Nah, di sini di pankreas ada sel-sel khusus yang namanya sel beta. Sel beta ini akan menghasilkan insulin yang nanti fungsi adalah untuk memindahkan glukosa dari pembuluh darah ke sel-sel di seluruh tubuh agar sel-sel di tubuh kita ini bisa kerja dan tubuh kita sehat. Sekarang kita masuk ke patologi dari penyakit diabetes mellitus secara umum ya. Diabetes mellitus ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah kelainan di mana terjadi pengurangan insulin atau sama sekali tidak ada insulin diproduksi. Nah, khususnya pada DM tipe 1 yang biasanya terjadi pada anak-anak itu terjadi penurunan insulin oleh karena suatu proses yang namanya autoimun. Dan ini terjadi juga di pankreas. Jadi di sini autoimun itu yaitu antibodi kita sendiri itu akan membentuk antibodi untuk melawan sel-sel beta pankreas. Akibatnya, sel-sel antibodi ini akan menyerang sel-sel beta pankreas sehingga sel beta pankreas ini rusak. Ketika sel beta pankreas rusak, dia tidak bisa menghasilkan insulin. Tidak bisa menghasilkan insulin. Akibatnya apa sih? Tadi kan udah dijelaskan pada fisiologi kalau misalnya insulin fungsi adalah memindahkan glukosa ke sel-sel tubuh. Kalau nggak ada insulin, maka glukosanya nggak bisa terdistribusi secara normal dari pembuluh darah ke sel tubuh. Nah, sebenarnya akibatnya apa? Akibatnya, yang pertama, gula atau glukosa yang di dalam pembuluh darah karena tidak bisa ditransfer ke sel tubuh akan mengalami peningkatan sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa dalam pembuluh darah. Ini suatu kondisi yang disebut dengan hipoglikemia. Nah, karena hipoglikemia ini, karena sel tubuh tidak dapat glukosa karena tidak ada insulin, maka sel tubuh ini tidak dapat makanan. Nah, kan dia butuh makan untuk kerja, sehingga dia selalu dalam kondisi lapar. Karena sel tubuh dalam kondisi lapar, maka otak kita akan menganggap bahwa kita selalu lapar, sehingga kompensasi dari tubuh kita adalah untuk makan banyak. Sehingga muncul manifestasi pertama dari diabetes mellitus yaitu polifagia atau makan banyak. Selain di sini, keadaan hipoglikemia juga berpengaruh pada pembuluh darah dan tubulus-tubulus yang di ginjal. Nah, di sini ada gambar tubulus ginjal dan di sini adalah pembuluh darah. Tubulus ginjal ini seperti yang kita tahu adalah fungsi untuk memfiltrasi dan membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, sekaligus menyerap kembali zat-zat atau nutrisi yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini di tubulus ginjal, ketika terjadi hipoglikemia, maka glukosa di dalam tubulus ginjal juga banyak. Nah, pada kondisi yang normal, tubulus ginjal ini akan mereabsorpsi partikel-partikel air atau H2O yang
segitiga ini. Melalui apa? Melalui suatu protein yang namanya transporter air. Nah, yang ini. Nah, transporter air ini, karena tubuh kita masih membutuhkan air, dia akan mereabsorpsi atau menyerap kembali H2O dari tubulus ginjal balik ke pembuluh darah. Jadi akibatnya nggak banyak kehilangan cairan di urin atau di kencing. Nah, pada kondisi yang hiperglikemia, yaitu banyak glukosa, glukosa ini akan menghambat penyerapan kembali air oleh si transporter air, karena dia akan menghambat transporter air sehingga H2O-nya ini nggak berhasil diserap kembali. Akibatnya airnya ini banyak yang kehilangan di urin, sehingga kita akan kehilangan air banyak. Ketika kita kehilangan air banyak, kita akan kencing banyak. Sehingga muncul manifestasi klinis yang kedua dari diabetes mellitus, yaitu poliuria. Nah, ketika kita kehilangan air banyak melalui kencing, tubuh kita akan merasa dehidrasi, dalam keadaan yang dehidrasi, sehingga otak akan memberikan respon kepada kita untuk banyak minum, sehingga muncul gejala yang ketiga, manifestasi klinis ketiga, yaitu polidipsia atau banyak minum. Jadi itu trias diabetes, yaitu polifagia, poliuria, polidipsia dengan tanda-tanda hipoglikemia. Sekarang kita masuk ke komplikasi dari DM atau diabetes mellitus. Komplikasi DM itu ada dibagi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Di sini kita bahas yang jangka pendek terlebih dahulu. Di jangka pendek ini terjadi suatu keadaan yang namanya ketoacidosis diabeticum atau KAD. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, ketika tidak ada insulin, maka glukosa tidak bisa berpindah dari pembuluh darah ke sel-sel tubuh. Akibatnya sel-sel tubuh nggak dapat tenaga, nggak bisa kerja, mereka dalam keadaan kelaparan. Ketika mereka dalam keadaan kelaparan, kompensasi tubuh adalah meningkatkan gula, karena dikira oleh tubuh kita belum dapat gula yang cukup. Nah, akibatnya tubuh akan melakukan suatu proses yang namanya glikolisis dan gluconeogenesis, yaitu pembentukan gula dari makronutrien lain, jadi bukan oleh karbohidrat, tapi dari protein atau dari lemak. Nah, nanti protein dan lemak akan diubah menjadi glukosa. Masalahnya di sini adalah ketika lemak diubah menjadi glukosa, dia akan menghasilkan suatu produk lainnya yang bersifat asam, yaitu namanya keton. Nah, keton ini bersifat asam, jadi kalau misalnya ada terlalu banyak badan keton, pH tubuh kita bisa menjadi asam, dan itu yang terjadi pada diabetes mellitus. Ketika tubuh melakukan gluconeogenesis dan semakin banyak lemak yang dipecah menjadi glukosa, semakin banyak keton yang dihasilkan, sehingga ketonnya naik. Ketika badan keton meningkat, pH darah akan bersifat asam, sehingga menimbulkan suatu penyakit, suatu keadaan yang disebut dengan KAD, yaitu ketoacidosis diabeticum. Dan itu adalah salah satu jangka pendek, komplikasi jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah komplikasi jangka panjang. Nah, komplikasi jangka panjang itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu mikrovaskuler dan makrovaskuler. Mikrovaskuler sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu retinopati, nefropati, dan neuropati. Sementara makrovaskuler dibagi menjadi penyakit kardiovaskuler, stroke, dan PAD atau peripheral artery disease. Kita pertama masuk ke makrovaskuler dulu ya. Jadi di makrovaskuler ini, pada pembuluh darah, keadaan yang hiperglikemia ini ternyata juga akan menyebabkan suatu proses yang namanya menghasilkan stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini akan menghasilkan radikal bebas, yang kotak-kotak ini. Dan radikal bebas ini sangat bahaya bagi tubuh karena dia sifatnya merusak. Nah, ketika radikal bebas ini banyak yang terbentuk di dalam pembuluh darah, dia akan merusak sel-sel atau dinding-dinding endotel dari pembuluh darah, dinding endotel yang tipis ini nih. Nah, kerusakan dinding endotel pembuluh darah akan mengekspos serat-serat kolagen yang ada di dalam endotelium. Ketika serat kolagen itu bersentuhan atau berkontak dengan darah, dia akan menstimulasi pelepasan yang namanya faktor koagulasi 12 atau contact factor. Faktor koagulasi 12 nanti akan menstimulasi yang namanya kaskade koagulasi melalui jalur intrinsik. Sehingga
ketika terjadi luka di sini dan di sini, pertama terjadi agregasi platelet, yaitu trombosit-trombositnya akan adesi, mengumpul, kemudian akan menempel pada situs-situs yang yang dirusak oleh si radikal bebas. Kemudian setelah agregasi platelet, terbentuklah platelet plug, di mana plateletnya menempel pada situs yang rusak dalam harapan bahwa dia bisa menyembuhkan endotelial yang rusak itu. Dan setelah platelet plug baru terbentuk kaskade koagulasi yang nanti akan memperkuat pembentukan dari penutupan lukanya itu dari sel-sel endotel. Masalahnya di sini ketika terjadi kaskade koagulasi, dalam proses penyembuhan dari kerusakan endotelnya ini terjadi yang namanya penyempitan pembuluh darah. Karena dalam proses menyembuhkan endotel yang rusak, itu akan menyebabkan platelet plug ini membentuk suatu gumpalan atau suatu clot yang nanti akan mempengaruhi hemodinamika dari pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penyempitan pembuluh darah oleh si kaskade koagulasi ini, oleh si clotnya ini, terjadi suatu keadaan yang namanya aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau aterosklerosis ini terjadi di otak, itu bisa menyebabkan stroke. Kalau dia di jantung, bisa menyebabkan penyakit jantung. Kalau di pembuluh anggota gerak, bisa menyebabkan PAD atau peripheral artery disease. Nah, selain teori ini, ada juga teori di mana keadaan yang hiperglikemia ini akan menyebabkan viskositas darah meningkat. Ketika viskositas darah meningkat, laju darah melambat, sehingga LDL partikel LDL lemak itu nanti akan lebih cepat mengendap di bawah lapisan endotel. Ketika dia mengendap di lapisan endotel, nanti akan dimakan oleh makrofag, kemudian makrofagnya mati, menumpuk di bawah sel endotel, dan ujung-ujungnya akan kembali ke proses ini, yaitu aterosklerosis. Kemudian kita bahas yang komplikasi jangka panjang bagian mikrovaskular. Tadi kan mikrovaskular dan makrovaskular ya. Makrovaskularnya ada penyakit kardiovaskular, stroke, PAD. Mikrovaskularnya ada retinopati, nefropati, dan neuropati. Yang pertama retinopati. Nah, di sini terdapat bagian gambaran bola mata dan pembuluh darah mata. Tadi udah dijelaskan kalau misalnya keadaan hiperglikemi itu bisa menyebabkan stres oksidatif, menghasilkan radikal bebas yang nanti akan menyebabkan kerusakan dari endotel pembuluh darah yang pada ujungnya akan mengakibatkan ke aterosklerosis atau penyempitan dari pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah mata juga nggak ada bedanya, sama, patofisiologinya sama, terjadi penyempitan di pembuluh darah di mata sehingga terjadi iskemi ke lapisan-lapisan mata. Nah, lama-lama karena terjadi penyempitan ini, tekanan darahnya akan meningkat. Padahal di sini tuh pembuluh darahnya adalah kecil, pembuluh darah yang sangat kecil. Jadi ketika tekanannya meningkat, pembuluh darah ini dia rentan pecah. Nah, di sini kalau misalnya dia pecah, pembuluh darah yang pecah di sini dia akan menyebabkan perdarahan di daerah retina. Padahal retina ini fungsinya adalah untuk fotoreseptor dan penangkapan cahaya, sehingga kita bisa lihat. Ketika terjadi perdarahan, itu akan mengganggu proses penangkapan cahaya dan proses fotoreseptor di daerah retina, sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen dan orang bisa buta. Terus yang kedua adalah nefropati. Di sini nefropati pada diabetes mellitus akan menyebabkan vasokonstriksi dari arteri eferen, sementara terjadi vasodilatasi dari arteri aferen. Ketika vasokonstriksi arteri aferennya menyebabkan tekanannya meningkat dan tahanannya meningkat, jumlah cairan yang terkumpul di dalam intraglomerular itu lebih lama. Akibatnya terjadi peningkatan tekanan intraglomerular. Kalau terjadi peningkatan tekanan intraglomerular, maka terjadi yang namanya hiperfiltrasi. Dan kalau terjadi hiperfiltrasi,
maka protein akan banyak yang lolos. Protein banyak yang lolos ke urin. Makanya nefropati ditandai dengan banyak protein di urin atau awalnya mikroalbuminuria, yaitu albumin sebanyak 30 sampai 299 mg per 24 jam. Lama-lama kalau misalnya nggak diobatin, nefropati yang tadinya mikroalbuminuria ini akan berubah menjadi makroalbuminuria yang berarti lebih atau sama dengan 300 mg per 24 jam, yaitu kehilangan albuminuria sebanyak ini. Komplikasi mikrovaskular yang ketiga adalah neuropati. Ini ada gambar dari serabut saraf. Ini adalah arteri, ini adalah vena atau vasa vasorum, yaitu pembuluh yang memvaskularisasi saraf. Nah, sama seperti sebelumnya, patofisiologi yang sama, ujung-ujungnya adalah terjadi aterosklerosis dari arteri-arteri yang mensuplai saraf. Nah, di sini terjadi penyempitan. Akibatnya terjadi iskemi. Sel sarafnya kekurangan O2 dan nutrisi, dan terjadi kerusakan sel saraf. Kerusakan sel saraf ini terbagi tiga, karena ada 3 jenis saraf, yaitu yang sensorik, yang motorik, sama yang otonomik. Nah, yang terjadi di sensorik ini bisa terjadi perubahan atau gangguan pada sentuh, tekan, nyeri, dan getaran sensasinya. Jadi bisa terjadi penurunan ambang sentuh atau ambang tekan sehingga orang jadi nggak bisa merasa sentuhan atau nggak bisa merasa tekanan, suatu keadaan yang disebut hipoestesi. Dan pada keadaan-keadaan tersebut pasien-pasien dapat mengalami suatu luka dan mereka nggak nyadar kalau misalnya mereka terluka, sehingga lama-kelamaan lukanya akan semakin parah, tidak terobati, dan membentuk suatu ulkus, sehingga disebut ulkus diabeticum. Selain itu, mereka juga bisa terjadi peningkatan ambang nyeri, sehingga disentuh dikit aja udah langsung nyeri pasiennya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini bisa terjadi nyeri neuropati diabeticum. Nah, selain gangguan sensorik, kerusakan sel saraf juga berupa motorik, yaitu berupa kelemahan otot. Yang terakhir adalah kerusakan sel saraf yang otonomik. Nah, yang otonomik ini dia cukup luas, bisa menyebabkan gangguan di jantung, gastrointestinal, genitourinaria, sama yang lain-lain. Contohnya pada jantung, dia bisa bikin takikardi, bisa bikin infark miokard. Pada gastrointestinal, dia bisa terjadi gastroparesis, bisa menyebabkan manifestasi seperti diare, konstipasi. Kemudian pada genitourinaria, dia bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau neurogenic bladder. Sama di lain-lain, dia bisa menyebabkan anhidrosis atau kebalikannya hiperhidrosis. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.